sahabat Nafas Suara, hari ini kita tidak hanya sedang memperingati Hari Kartini, tapi kita sedang menyaksikan tokoh-tokoh perempuan yang bisa bekerja di bidangnya, bisa berkarya, menginspirasi banyak orang. Salah satunya yang telah hadir di tengah-tengah kita, sosok perempuan pengusaha perempuan yang saat ini dipercaya memimpin Apindo dan menjadi perempuan pertama yang memimpin Apindo. Dia adalah Ibu Sinta Kamdhani. Apa kabar Ibu Sinta? Baik, Mas Iwan. Sehat Ibu? Sehat. Iya. Ibu, kalau kita melihat aktivitas Ibu di Apindo luar biasa banget, sangat padat. Betapa perjuangan Ibu demi memperjuangkan ya pengusaha-pengusaha Indonesia terkait dengan di Apindo. Nah, apalagi kayak melihat sempat ngikutin kegiatan presiden juga kan beberapa ke Amerika dan ke beberapa negara. Bisa ceritakan sedikit Bu, selama Ibu dari 2023 dan hingga sekarang, luar biasa banget. Apa suka dukanya Bu di Apindo? Ya, silakan Ibu. Terima kasih Mas Iwan. Jadi sebenarnya saya aktif di Apindo sudah lama ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kan kebetulan Apindo itu sudah berdiri lebih dari 73 tahun. Kita baru merayakan 73 tahun ini. Dan tentunya saya pada waktu direkrut awal di Apindo itu kan juga tidak begitu mengenal organisasi bisnis gitu ya. Jadi kita semua sebagai pengusaha biasanya kan memikirkan usaha kita masing-masing ya. Bagaimana bisa mengembangkan usaha kita. Nah, jadi mungkin masuk ke dalam satu organisasi pengusaha tentunya ya awalnya sangat menarik ya, memang dominasi pasti laki-laki, itu udah biasa ya kan. Tapi bahwa kita kemudian memperjuangkan isu-isu dari semua pelaku usaha. Jadi tidak hanya isu kita sendiri. Benar. Ya. Nah, ini yang mungkin menjadi satu pengalaman yang luar biasa buat saya, dan setelah hampir 25 tahun mungkin ya saya di Apindo, akhirnya saya 2023 terpilih sebagai Ketua Umum Perempuan pertama. Nah, tentunya sangat merupakan tanggung jawab yang sangat besar buat saya, kepercayaan yang luar biasa, dan saya bersyukur mendapatkan kepercayaan itu, tapi juga bebannya juga luar biasa. Terus terang Mas Iwan, saya tidak terpikir sampai bisa seperti itu. Jadi saya sebenarnya saat ini penugasan saya ini hampir mengambil seluruh waktu saya ya. Mungkin saya harus memprioritaskan Apindo di luar dari semua kegiatan usaha saya juga. Nah, jadi mungkin dari 2023 memang Apindo ini dalam masa juga regenerasi. Pada waktu itu kan dari Pak Sofyan Wanandi Ketua Umum, kemudian Pak Haryadi, kemudian ke saya. Jadi memang kita sudah juga mempersiapkan kaderisasi gitu, kader-kader next gen yang lebih muda juga. Jadi di dalam kepengurusan saya di Apindo memang mixture banget, berbagai latar belakang, juga gender juga saya kedepankan, tapi juga dari sisi usia gitu. Jadi kita mulai melihat pengusaha-pengusaha yang lebih muda mungkin mulai berpartisipasi ya, tadinya mungkin ayah-ayahnya yang jadi pendiri ya, yang awalnya aktif, sekarang anak-anaknya sudah mulai juga aktif dalam kegiatan-kegiatan dan dalam kepengurusan Apindo. Jadi memang Apindo ini kan sebagai perwakilan daripada pengusaha, memang ini dominasi di sini juga bergerak yang besar-besar yang pasti menjadi bagian ya dari berbagai sektor. Jadi kita di Apindo itu kan ada 21 bidang, dan jadi berbagai sektor seperti kesehatan ya yang mimpin yang dari Kalbe Pharma gitu kan, yang Pak Axton dari Indofood mimpin dari bidang SDG gitu. Jadi memang semua pelaku-pelaku, Bu Ane, Pan Brothers di bidang perdagangan. Jadi semua pelaku-pelaku ini juga yang memang mapan di bidangnya juga turut berpartisipasi. Jadi saya bilang pada waktu itu, oke, saya diberikan kepercayaan, ayo kita semua sama-sama mencoba untuk mengembangkan Apindo. Nah, memang kegiatannya itu luar biasa ya. Jadi kalau saya lihat memang tidak hanya secara domestik, tapi kita juga beberapa kali mengadakan juga misi dagang investasi ke luar negeri.
Nah di domestik sendiri isunya kan banyak sekali ya. Jadi kita di Apindo ini sebenarnya visinya jelas, kita ingin menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, berkelanjutan untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi visi utama Apindo ini gimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah kita ada fokus di 4 area. Nah tentunya di ketenaga kerjaan ini tetap menjadi rohnya Apindo, ya kan. Jadi baik itu kita duduk di tripartit ya bersama pemerintah maupun serikat buruh, hubungan industrial, tapi juga sekarang kita juga harus banyak melakukan upscaling, rescaling, ya kan. Jadi banyak melakukan pelatihan-pelatihan, vokasi dan lain-lain. Juga bagaimana dari segi peraturan, policy, undang-undang, ya kan, ini semua ketenaga kerjaan ini tetap menjadi dominannya Apindo. Jadi kita melihat setiap tahun pasti disibukkan dengan urusan UMP, UMK, ya kan. Jadi urusan upah minimum itu juga udah biasa menjadi makanan tahunan lah yang kita harus selesaikan bersama serikat buruh. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa isu-isu ini sudah mulai berkembang, bahwa saat ini memang Indonesia memiliki tantangan untuk bisa cukup penciptaan lapangan pekerjaan. Karena setiap tahunnya tentunya kita mesti banyak sekali dari masuk ke pasar kerja ini kan hampir 2 sampai 3 juta setiap tahunnya. Terus juga yang existing ini kan harus berjalan gitu. Nah, jadi di sini kita melihat challenge yang sangat besar dari segi penciptaan lapangan pekerjaan. Sementara bonus demografi kita juga cuma tinggal 10 tahun lagi. Jadi kita ini harus berhati-hati. Makanya kalau kita lihat di Indonesia sekarang sektor informalnya semakin besar, di atas 60% udah mulai. Karena tidak cukup pekerjaan di industri, sehingga mereka masuk ke informal. Nah, ini yang kita harus sangat perhatikan. Yang kedua juga investasi, kita tentunya tahu salah satu penciptaan lapangan pekerjaan juga dengan bisa mendorong investasi, ya kan, baik itu domestik maupun dari luar negeri. Jadi kita juga terus mengawal, termasuk untuk bagaimana iklim investasinya ini bisa terus kondusif, ya kan, dengan aturan, dengan perizinan, dengan dan lain-lain, tapi juga membantu pemerintah mempromosikan investasi, gitu, baik di dalam maupun luar negeri. Dan sekarang kita sudah lihat tendensinya mulai dari padat karya itu mulai ke padat modal gitu. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan jadi lebih sedikit karena padat modal gitu kan. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kita udah ada hampir 1/4 ya dari 10 tahun terakhir. Jadi sekarang penyerapan tenaga kerjanya tuh menurun hampir 1/4-nya. Nah, kemudian yang ketiga adalah UMKM. Di Indonesia ini kan 98% tuh UMKM. Ya, jadi kita nggak bisa hanya melulu memperhatikan yang besar-besar, tapi UMKM ini sangat penting. Sehingga dari keanggotaan Apindo sekarang, kita memang 15.000 itu kan anggota di 38 provinsi. Kita ada 312 kabupaten kota ya, kantor di seluruh Indonesia. Nah, tapi kita juga melihat bahwa UMKM ini menjadi salah satu yang sangat penting, sehingga 65.000 daripada UMKM itu menjadi bagian dari ekosistem Apindo. Jadi kita juga mengedepankan UMKM, pengembangan UMKM dari hulu ke hilir, pengembangan ekosistem UMKM, dan ini menjadi salah satu program unggulan Apindo, yaitu dengan adanya UMKM Merdeka, ya bagaimana UMKM itu juga pelajar ini bisa tidak hanya magang untuk di industri tapi juga magang di UMKM gitu. Nah, ini yang menarik, gimana pengembangan UMKM ini sangat penting dan ini perlu pendampingan yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga itu yang keempat itu lebih hubungannya dengan advokasi kebijakan. Setiap 5 tahun memang Apindo kan menyerahkan roadmap perekonomian kepada pemerintah. Ini juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, yang isinya tuh kita ada survei lebih dari 2.000 perusahaan memberikan rekomendasi kebijakan dari sektor maupun cross sektoral. Nah, ini yang dipakai menjadi pegangan, dan ini masukan bukan hanya dari ekonomis tapi lebih dari pelaku usaha di lapangan. Gitu. Nah, ini yang advokasi kebijakan ini yang terus-menerus kita lakukan. Jadi Apindo sekarang, saya ini salah satu, saya selalu bilang ya,
kalau goal saya itu pekerjaan saya itu lebih seperti fixer dan connector saya bilang. Fixer itu apa? Adalah bagaimana kita bisa memperbaiki nih permasalahan-masalahan yang ada ya, isu-isu perizinan, regulasi melalui debottlenecking ya kan. Dan kita melihat ini kita kayak seperti firefighting terus gitu, pemadam kebakaran saya bilang. Karena isunya terus-menerus banyak. Nah, dan ini saya rasa menjadi sangat penting bahwa Apindo mengedepankan isu-isu yang terjadi di lapangan ini supaya juga diketahui pemerintah dan diberikan masukan gimana perbaikan-perbaikannya gitu. Jadi kita terus monitoring gitu. Jadi yang penting sekarang ini kan implementasinya. Kadang-kadang policy yang bagus pun kalau implementasinya tidak jalan buat apa gitu kan. Nah, ini jadi ini sesuatu yang terus-menerus menjadi pekerjaan utama Apindo dan ini yang kelihatannya banyak sekali menyita waktu ya dari sisi tadi di bottlenecking, di regulasi, ya kan, melakukan begitu banyak advokasi kebijakan. Wah, luar biasa Ibu. Dari 1 sampai 4 ini, kalau kita lihat luar biasa kerja peran Apindo untuk masyarakat ya, benar-benar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat pastinya. Nah, izin Bu, terkait dengan Apindo juga ini Bu. Kan kita tahu geopolitik sekarang kayak gini. Nah, Ibu pasti dia bersama teman-teman di Apindo, jajaran pengurus dan anggota, pastinya akan merasakan lah ya dampaknya yang ya Ibu sebagai ketua umum Apindo tahu apa yang keluhan segala macam dari ya tadi kata Ibu menerima masukan dari masyarakat dan menyampaikan ke pemerintah. Nah, kalau menurut Ibu dengan kondisi kayak gini apa sih Bu urgent yang perlu dilakukan pemerintah, saran dari Apindo atau masukan dari Apindo untuk pemerintah terkait dengan kondisi geopolitik ya saat ini? Ya. Jadi mungkin kita mesti menyadari bahwa kondisi geopolitik saat ini, terutama dengan terakhir serangan Amerika ke Iran, ini kan di luar kendali kita, ya, dan kita penuh ketidakpastian, kita nggak tahu kapan nih selesainya. Jadi jelas pemerintah ini kan harus melakukan apa yang bisa dilakukan pemerintah, dan ini sebenarnya sudah dilakukan ya. Jadi kan 2 hari yang lalu kan pemerintah mengeluarkan kan press conference, menyampaikan hal-hal apa, dan itu juga banyak masukan-masukan dari kami juga. Nah, sebenarnya yang paling penting sekarang ini kan kita harus menjaga resiliensi ya. Jadi Presiden sudah mengatakan swasembada pangan, swasembada energi ini menjadi prioritas karena kita nggak bisa tergantung kepada negara lain, dan memang dibuktikan kalau kita lihat dampaknya daripada ini perang yang terakhir ini, kita lihat pertama dari segi logistik dan perdagangan ini sangat besar. Ya kan, karena dengan tutupnya Selat Hormuz tentunya cost logistik ini juga luar biasa. Jadinya kan dia nggak bisa keluar dari sana. Nah, kemudian juga energy cost juga ini menjadi beban yang luar biasa. Pemerintah sekarang masih terus menahan untuk tidak menaikkan BBM gitu ya, walaupun membatasi pemakaian daripada BBM bersubsidi. Tapi ini kan naik terus energy cost, dan ini berarti cost of doing business di Indonesia juga akan naik terus kan. Ini juga dengan high cost ekonomi yang sekarang ada tentu akan terus bisa membebani. Jadi dengan sendirinya kita sudah melihat mesti melakukan banyak sekali efisiensi, dan itu juga yang dilakukan pemerintah ya kan. Kita lihat pemerintah sudah melakukan efisiensi di beberapa program, malahan MBG juga ada sedikit efisiensi dari 6 hari ke 5 hari, tapi juga terutama efisiensi dari segi pengeluaran baik di pusat maupun daerah. Nah, mungkin itu yang harus diantisipasi adalah jangan sampai mengganggu daya beli. Karena kalau nanti ya itu akan mengganggu juga kan. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, terus kemudian yang juga kita melihat dari volatilitas daripada rupiah sendiri. Kan kebanyakan produk Indonesia ini bahan bakunya 70% masih impor. Jadi dengan adanya volatilitas rupiah tentunya sangat mengganggu. Ya kan. Nah, ini juga harus diperhatikan, jadi dengan hedging dan lain-lain, dan jelas sangat-sangat mengganggu lah situ. Jadi baik itu rantai pasok ya, jadi kita mulai melihat bahwa permasalahan dari rantai pasok ini juga menjadi harus diperhatikan, tapi juga dengan volatilitas daripada nilai tukarnya sendiri. Nah, ini beberapa contoh yang langsung mengena ya kepada para pelaku, dan
oleh karenanya baik di dalam perusahaan masing-masing maupun bersama-sama pemerintah ini mengeluarkan kebijakan gitu. Jadi seperti kita harus menjaga cash flow kita, kita harus punya diversifikasi dari segi rantai pasok kita seperti apa, ya kan? Mungkin tadinya kita import dari negara mana, apakah kita mesti ada diversifikasi dari negara lain, seperti LPG kan pemerintah itu dari total ini kan 70% masih import, ya kan? Nah, 20% dari Timur Tengah, kemudian kita lihat dari Amerika yang masih cukup besar. Jadi itu masih paling tidak membantu. Tapi kan 20% ini tetap mengganggu ya gitu. Nah, ini hal-hal yang juga akan imbas kepada para pelaku usaha. Jadi inilah saya pikir kondisi ini tidak bisa kita kendalikan, tapi kita harus perhatikan apa yang kita bisa kendalikan di dalam negeri kita. Jadi pemerintah terus harus menjaga dari segi inflasi, jadi semua makroprudensialnya ini harus dijaga ya. Tapi yang juga tadi mengenai cost of doing business-nya, karena itu di dalam kendali pemerintah. Contohnya kalau regulasi perizinan itu kan kendali pemerintah. Jadi mungkin justru jangan dipersulit lagi gitu kan, karena ini menambah bebannya lebih besar lagi. Gitu. Nah ini hal-hal yang saya rasa di bawah kendali pemerintah yang mesti terus dijaga. Juga saya melihat mesti berhati-hati dengan adanya defisit ya, fiskal defisit. Jadi fiskal ini kan harus dijaga. Nah, saya mengapresiasi Pak Presiden sudah menentukan bahwa enggak deh, kita nggak akan meningkatkan defisit spread-nya ya ke di atas 3%, tapi kita akan lakukan efisiensi dulu gitu. Karena ini kita harus berhati-hati karena kalau kita meningkatkan ini kan ya akan ada beban lagi ya dari pinjaman dan lain-lain kepada negara. So ini saya rasa rating kita juga mesti dijaga ya kan. Gimana pun juga kita kan masih terus mau Indonesia ini memiliki daya saing, berkompetisi untuk bisa mendatangkan investasi juga. Iya, luar biasa Ibu. Jadi insya Allah Ibu berharap dengan yang tadi dilakukan pemerintah tadi, diantaranya bisa membuat stabilitas ekonomi ini stabil Ibu ya. Nah, izin Bu, tadi Ibu sempat nyebut UMKM. Kita tahu Ibu sangat peduli terhadap UMKM, kemudian terlebih UMKM perempuan khususnya. Nah, karena ini Hari Kartini, Ibu melihat sosok perempuan pelaku UMKM, menurut Ibu gimana? Iya, jadi kalau kita lihat di Indonesia, kalau kita lihat pelaku UMKM itu didominasi perempuan. Dan kita melihat bahwa memang banyak pekerjaan yang dilakukan perempuan itu tidak terlihat ya. Jadi apakah itu di belakang mungkin suaminya ataukah tidak menjadi perhatian. Jadi banyak terselubung gitu. Nah, saya lihat memang UMKM perempuan Indonesia ini sebenarnya sangat kuat ya. Jadi punya resiliensi yang sangat tinggi dan tidak pantang menyerah gitu ya. Jadi ini mungkin satu kekuatan yang luar biasa dan memang data menunjukkan bahwa memasukkan perempuan di dalam ekonomi, makanya kita selalu mengatakan inklusivitas, itu akan membantu juga peningkatan daripada GDP suatu negara gitu. Nah ini jadi menjadi contoh yang baik juga. Nah kita lihat di dalam UMKM ini kan ada 3 aspek utama. Pertama kalau kita lihat tantangannya ada di akses to marketnya, ya kan. Jadi ini mungkin sesuatu yang bagaimana UMKM bisa masuk ke pasar-pasar baik di domestik maupun even ke luar negeri gitu kan. Yang kedua adalah akses di pembiayaan atau finance-nya. Dan yang ketiga adalah peningkatan kapasitas daripada UMKM sendiri gitu. Nah, ini mungkin 3 hal yang menjadi sangat utama yang menjadi perhatian kami dan untuk UMKM khususnya, kenapa perlu banyak sekali kita mendukung dari segi pelatihan. Pemerintah juga sudah ada banyak programnya, tapi perlu bersama-sama dengan swasta ya untuk bisa ciptakan bagaimana sih UMKM ini juga bisa menjadi bagian daripada rantai pasok perusahaan-perusahaan besar gitu. Karena untuk UMKM bisa sendiri juga tidak mudah gitu. Jadi ini mungkin suatu konsep yang kita namakan inclusive closed loop untuk UMKM juga bisa naik kelas ya kan. Ini sesuatu yang kita dorong bersama gitu. Jadi saya rasa UMKM perempuan itu peluangnya luar biasa, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitasnya supaya mereka juga bisa diperhatikan
dan bisa mengembangkan usahanya secara konsisten dan menguatkan. Jadi jangan UMKM itu kan cuma sekedar buka tutup gitu, tapi bisa benar-benar berkelanjutan usahanya. Benar. Nah, ngomong-ngomong berkelanjutan, nyambung nih Bu pertanyaannya. Karena Ibu concern juga terkait dengan Ibu kita lihat tidak sekedar cari cuan, tapi Ibu concern terkait dengan keberkelanjutan perusahaan. Nah, bisa cerita sedikit Bu, kenapa Ibu concern terkait dengan itu tadi, keberkelanjutan itu tadi Bu? Iya. Jadi kalau saya melihat ya, dan ini menjadi salah satu visi di Syntesa Group sebagai contoh di perusahaan kami, memang kami melihat bahwa di dalam usaha itu kita perlu memperhatikan keberlanjutannya. Sehingga dari awal kita selalu mengatakan kalau di Syntesa itu kita sebagai Sustainable Excellence Company. Itu apa? Itu adalah perimbangan antara namanya profit people planet. Kita nggak bisa mengedepankan hanya soal keuntungan dari segi ekonomi, tapi juga dari segi people, sosialnya, dan juga dari segi planet, lingkungannya. Jadi perimbangan itu perlu. Sehingga di Syntesa sendiri saya juga sudah mulai dengan yang namanya roadmap Syntesa for the Earth atau Syntesa untuk bumi. Gitu. Jadi kita mengikuti aspek dari SDG ya. Kita ada namanya poin-poin pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goal gitu. Di situ yang kita ambil menjadi kompas kita untuk dari target-target daripada baik itu dari bisnis modelnya maupun daripada operationalnya gitu. Jadi kita punya clear pegangan kita itu di mana gitu. Pada akhirnya fokus kami itu tidak hanya untuk mencari cuannya itu, tapi juga untuk bisa perusahaan itu bisa long lasting atau berkelanjutan. Makanya contohnya kita tidak touch yang namanya batu bara coal, gitu kan. Dari segi perubahan iklim kan clear ya, bahwa kita mau yang energi bersih, ya kan. Kemudian kita lihat, kita fokus misalnya di dalam circular economy gitu kan, di dalam pengelolaan daripada responsible consumption and production dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita fokus-fokus di area-area yang kita merasa sangat penting gitu. Jadi di sini memang selalu diperdebatkan kan. Kita kan tetap harus melihat ujung-ujungnya untung. Gitu. Jelas kita nggak mungkin perusahaan itu operasi secara rugi. Tapi di luar itu, ini juga hal yang penting untuk diperhatikan supaya kita bisa long lasting. Nah, tentunya harapan kami ini juga sekarang sudah mulai pelaku-pelaku usaha ya kalau trennya di dunia sekarang tuh demand-nya produk-produk di dunia juga sekarang sudah banyak yang mereka mau beli produk yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan ya kan. Nah, jadi sekarang di Indonesia sendiri juga harus bersiap para produsen gitu kan. Kalau dia mau ekspor produknya itu mereka juga harus memperhatikan isu-isu ESG-nya ini harus masuk, standar ESG ini harus ada gitu. Jadi saya rasa ini sudah tren dan tidak bisa kita pungkiri gitu kalau kita mau untuk kita bisa berlanjut dan untuk melihat jangka panjang ya kita harus masuk ke sini. Luar biasa Ibu. Tapi punten Ibu, kalau sehari-hari di rumah juga Ibu jangan-jangan nggak lepas dari itu. Jadi di rumah juga diterapkan di keluarga. Ya, kebetulan keluarga saya kan saya juga dari kecil ya kan, juga ini sangat ini terhadap lingkungan dan lain-lainnya. Jadi memang kita sudah terbiasa gitu. Jadi misalnya anak-anak saya kita kan semua orang-orang laut gitu ya. Jadi memang sudah sangat ini dengan lingkungan ya. Tentunya ini sudah ada di dalam ini kita ya. Jadi udah terbiasa. Tidak semudah itu kalau merubah habit gitu. Tapi kalau memang ini sudah kita lakukan terus-menerus dan menjadi bagian dari budaya di dalam sebuah keluarga, saya rasa akhirnya kita jadi terbiasa. Jadi di secara di keluarga juga sudah terbiasa Bu ya? Wah, luar biasa Ibu. Nah, ngomong-ngomong Bu, waktu kecil Ibu bicara keluarga ini, jangan-jangan Ibu dari kecil memang sudah cita-cita memang terbayangkan jadi pengusaha Bu? Atau bisa cerita sedikit Bu? Iya, saya kebetulan lahir dari sebuah bisnis keluarga ya. Jadi kebetulan ayah saya itu cuma punya 2 anak perempuan gitu kan. Jadi walaupun tidak pernah mengatakan saya harus meneruskan bisnis keluarga, tapi saya tertantang karena tidak punya saudara laki ya. Dengan sendirinya saya juga mau menunjukkan kepada ayah saya perempuan juga bisa kok gitu kan untuk melanjutkan usaha keluarga. Jadi dari kecil itu memang saya terekspos ya. Jadi apakah itu dalam
suasana di keluarga, kalau suasana makan bersama keluarga ataupun saya dibawa ayah saya ke kantor, ini semua saya udah terbiasa terekspos, sehingga dari usia dini saya juga sudah mulai bekerja gitu. Jadi dari usia 13 tahun saya mulai jualan buku dan lain-lain. Setiap liburan sekolah saya bekerja gitu kan. Jadi aspek bisnis ini udah naluri bisnis sudah ada gitu ya. Jadi walaupun tidak pernah ada paksaan, tapi saya selalu udah ngeliat, oh ya ini memang udah jalan hidup saya gitu, untuk mau suatu hari bercita-cita bisa meneruskan bisnis keluarga. Gitu. Wih, luar biasa ya Bu. Jadi ternyata di balik cerita ini semua, ternyata Ibu dari kecil memang sudah jadi pebisnis ya. Kelas 3 SD Bu. 13 tahun lah waktu itu saya. Wah, luar biasa. Nah, menarik Bu. Bu terkait dengan ini tadi, kira-kira ini kan sekarang anak-anak muda, kalau terkait kembali ke mengenai lingkungan Bu, menurut Ibu, anak-anak muda sekarang kan mulai kayaknya sudah mulai gayanya peduli terhadap lingkungan. Menurut Ibu gimana terkait dengan anak-anak muda sekarang ini? Saya rasa baik ya, mungkin sekarang juga lebih peka ya. Walaupun saya lihat kalau secara masyarakat yang namanya green lifestyle itu masih jauh ya untuk masyarakat Indonesia. Saya contohkan kalau kita menjual produk, tetap memperhatikan dari segi harga. Jadi cost-nya mungkin kalau yang produk ramah lingkungan lebih mahal pasti nggak dibeli gitu. Jadi masyarakat kita masih punya tendensi itu. Sehingga walaupun sudah ada budaya anak-anak muda sudah mulai shifting gitu kan. Tapi masih mungkin jumlahnya masih sangat kecil. Sehingga kampanye untuk green lifestyle ini masih terus perlu kita lakukan. Dorong karena dan ini memang harus dimulai dari keluarga masing-masing ya. Jadi memang tendensi itu untuk anak-anak muda sudah ada, tapi tetap cost consciousness kan tetap ada, sehingga tidak kalau akhirnya kita tidak bisa memproduksi dengan harga yang kompetitif, mereka tetap akan bisa memilih produk yang lebih murah gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu di-educate terus-menerus, dan kita juga perlu membantu bagaimana produsen-produsen bisa juga membuat produk-produk yang bisa kompetitif harganya, yang ramah lingkungan. Nah, saya juga melihat memang anak muda sekarang ini kan lebih ini ya kritis ya, lebih. Jadi baik sekali sebenarnya menunjukkan bahwa memang ke depan isu-isu ini akan menjadi perhatian yang lebih besar buat mereka gitu. Jadi saya harap ini akan terus juga menjadi pembelajaran ya buat anak-anak muda Indonesia, bahwa Indonesia dengan negara yang begini kaya ya, dengan sumber daya alamnya ini, kita bisa memperhatikan juga bahwa isu keberlanjutan ini, isu lingkungan ini menjadi suatu hal yang penting supaya masa depan anak-anak kita juga akan terjaga gitu. Boleh Bu, kalau tadi kan peran kita untuk supaya mendorong anak-anak muda untuk Nah, kalau pesan Ibu, mumpung ada kamera, dan pesan Ibu terhadap anak-anak muda Indonesia terkait dengan itu tadi, apa bisa disampaikan? Saya mungkin mau memberikan pesan sebenarnya lebih menyeluruh ya, tidak hanya isu mengenai lingkungan atau keberlanjutan. Saya punya prinsip ada 3 dan 3P, dan ini mungkin sesuatu yang saya bisa share kepada anak-anak muda. Pertama adalah purpose. Jadi hidup itu mesti memulai tujuan. Jadi kapan kita harus punya tujuan, kita mau kemana. Ya, jadi purpose. Yang kedua adalah passion. Yaitu kita harus menyenangi, kita harus love what we are doing. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan seperti apapun, mau jadi ibu rumah tangga pun kita harus menyukai apa yang kita lakukan. Jadi passion itu sangat penting. Jadi yang kedua adalah passion. Dan yang ketiga adalah perseverance atau kerja keras. Tidak ada apapun yang dilakukan tanpa kerja keras. Jadi kerja keras itu perlu, kita harus pantang menyerah tadi. Jatuh bangun itu biasa. Kalau kita jatuh 10 kali, ya bangun 10 kali. Mungkin kita mesti gagal 9 kali, sukses 1 kali gitu kan. Nah, ini yang saya rasa sangat penting untuk diperhatikan. Jangan pernah kita pantang menyerah, kita harus terus bekerja keras supaya pada akhirnya kita bisa berhasil mencapai tadi purpose yang kita mau.
3P. Jadi audiens, 3P dari pesan dari Ibu Sinta Kamdani bisa membuat inspirasi kita semua. Luar biasa Ibu. Nah, kalau tadi untuk anak muda, karena ini Hari Kartini Bu, pesan Ibu untuk perempuan Indonesia di luar sana, baik itu pelaku UMKM, baik itu yang sedang meniti karir di bidangnya, atau dia sedang memposisi jabatan tertentu di luar sana, bisa Ibu sampaikan Ibu? Ya, silakan Ibu. Saya rasa untuk perempuan Indonesia, pertama bahwa kita setiap hari ini masih breaking the glass ceiling, gitu ya. Kita selalu dikatakan kadang-kadang kita walaupun secara progres ya sekarang itu kalau kita lihat progresi perempuan sudah banyak mendapatkan kesempatan untuk bisa melakukan mereka, tapi kita masih breaking the glass ceiling. Jadi jangan khawatir bahwa pada saat kita breaking the glass ceiling ini kita tidak sendiri gitu. Jadi para perempuan Indonesia di luar sana, Anda tidak sendiri. Karena di sini banyak sekali perempuan-perempuan dan kita bisa saling mendukung. Jadi saya mau menghimbau teman-teman untuk masuklah, berjalinlah bersama, berjejaring gitu kan, bersama perempuan-perempuan lainnya, bahwa kita bersama-sama bisa breaking that glass ceiling gitu. Jadi Anda tidak sendiri, kita bisa bersama-sama untuk memperjuangkan mungkin hal-hal yang selama ini masih menjadi tantangan buat para perempuan Indonesia. Jadi sekali lagi, Anda tidak sendiri, kita bisa bersama-sama berjuang. Sahabat Nafas Suara, Ibu bukan hanya seorang sukses sebagai pengusaha, sukses di dalam ternyata motivator juga. Luar biasa. Sebagai penutup tadi sudah untuk anak muda, kemudian untuk perempuan Indonesia. Nah, kepada seluruh pengusaha Indonesia yang saat ini mungkin terima berita ini tanggal sekian bulan sekian nanti terjadi ini, pesan Ibu kepada para pengusaha Indonesia, baik itu anggota Apindo maupun di luar Apindo, yang Ibu bisa sampaikan untuk seluruh pengusaha Indonesia di luar sana. Silakan. Iya, saya rasa untuk pengusaha Indonesia kita semua juga melihat bahwa kita memang saat ini harus menjaga resiliensi, tapi kita harus terus bisa juga menjaga optimisme ya. Jadi pada akhirnya kita tahu bahwa pengusaha ini tentunya kita melalui masa-masa seperti ini kan jatuh bangun itu biasa ya. Jadi kita juga sudah pernah melalui masa krisis. Jadi ini bukan masa COVID dan lain-lain gitu. Ini sesuatu masa yang kita harus lalui gitu. Jadi saya pikir kita tetap berjaga gitu, menjaga resiliensi kita. Tapi optimisme ini harus terus kita lihat bahwa ke depan jalan masih panjang dan saya rasa kita masih bisa membangun lebih jauh gitu. Jadi janganlah kita merasa bahwa tidak ada lampu di ujung jalan gitu loh. Karena pada akhirnya semua permasalahan itu pasti akan ada titik terangnya gitu. Jadi para pengusaha Indonesia, yuk kita bersama-sama terus maju bersama. Saya selalu mengatakan pengusaha bersatu Indonesia maju. Itu adalah ininya Apindo ya. Jadi pengusaha bersatu Indonesia pasti maju. Luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu Sinta. Makasih banyak Ibu. Kita dapat insight dari Ibu luar biasa. Dapat motivasi dari Ibu. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi banyak orang Ibu ya. Baik, sahabat Nafas Suara, terima kasih. Kita siang hari ini sudah berjumpa, bincang dengan Ibu Sinta Kamdani. Mudah-mudahan menginspirasi banyak orang, termasuk perempuan Indonesia dan juga para pengusaha Indonesia dan anak-anak muda Indonesia, supaya bisa berkarya, membuat perubahan, terus untuk Indonesia pasti maju. Benar Bu ya? Makasih banyak Ibu Sinta. Makasih, sukses selalu Ibu.